Karena biaya kebutuhan hidup mereka sampai hari ini masih dibayar oleh Ruben dan nilainya tidak sedikit. Tuh ya. Ini 242, ini 265. Ini 223. Tiap bulan. Ini berurutan. Ya, September, Oktober, November, Desembernya 187. Tuh. Januarinya 207. Posisi bercerai ini kita masih ribet mengenai masalah cicilan mobil. Betul ya? Banyak orang-orang yang ketika diberikan tanggung jawab kecil saja per bulannya untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak nggak dilakukan, betul tidak? Ya. Tidak dilakukan karena tidak ada berat untuk melakukan eksekusinya. Ya, nah. Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai loh. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya. Bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua. Jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya. 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak. Ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta. Ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan, ya tiap bulan. Karena di September 5,2 juta uang sampah, uang plastik sampah. Di Oktober juga 5,2 juta. Terus, ini bukan mau apa-apa. Artinya saya ingin mengatakan, apa yang sudah ditanggung jawabi oleh Ruben, dia akan tanggung jawabi. Kalau misalnya kemudian ada sedikit masalah terkait dengan masalah cash flow, yang saya mau sampaikan, siapa sih di negara ini yang tidak pernah mengalami pasang surut? Betul ya? Ya. Yang penting niat dan etikatnya baik. Ya. Yang penting cukup dijelaskan bahwa kalau memang yang bertanggung jawab adalah klien kami, katakan yang bertanggung jawab adalah klien kami, selesai. Tidak usah diomong-ngomongin seolah-olah tuh lihat tuh si RSO nggak mampu bayar cicilan loh, tiap bulan bayar seperti ini. Biarkan masyarakat yang menilai apakah seorang mantan suami masih bertanggung jawab atas seluruh biaya kehidupan rumah tangga si mantan, bukan hanya untuk anak, meskipun alasannya untuk anak. Ya, jadi klien kami itu lebih mengutamakan segala sesuatunya adalah demi kepentingan anak dan S yang nyaman. Ya. Jadi kadang-kadang kepentingannya dia sendiri pun dia tunda. Ya. Apa kepentingan yang dia tunda? Misalnya cicilan mobil Land Rover misalnya. Dan itu perlu dipertanyakan, apakah ada surat peringatan sehingga harus diserahkan kepada debt collector? Terus bagaimana cara penagihannya? Kalau tinggal dibilang, lu kan tahu gua udah berpisah dengan dia, lu kan tahu itu yang pesan bukan saya, lu kan tahu itu dipesan pada waktu saya dalam keadaan sudah tidak lagi berstatus suami istri. Selesai nggak? Selesai. Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa
yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali yang seperti saya katakan, patut diduga ini ingin memojokkan klien kami. Loh, lihat nih, tiap bulan. Saya mau tanya, siapa mantan suami yang masih membiayai kehidupan anak dan istrinya sebesar ini? Tiap bulan. Lalu apa yang didapat oleh Ruben? Ketemuan aja nggak boleh. Anak-anak ada kegiatan, ada acara, dipertanyakan. Ya. Kapan acaranya? Itu adanya. Kapan acaranya itu? Maaf Bun, tadi Thalia perform. Kok nggak ada info? Udah nih. Kan udah dikasih tahu. Kapan ngasih taunya? Nggak pernah dikasih tahu. Dalam perjanjian, dalam kesepakatan harusnya, walaupun kita berikan hak asuh itu kepada ibunya, dia memiliki kewajiban untuk menginformasikan, membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Ini Ruben nanya, dijawab pun tidak. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sementara ayahnya masih bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan keluarga itu. Termasuk uang plastik sampah rumahnya yang nilainya 5,2 juta per bulan. Ya, jadi masyarakat harus tahu. Jadi jangan menilai seseorang dari casingnya. Karena Ruben seperti itu, mungkin casingnya kemudian dianggap punya. Jangan. Kita jangan menilai orang dari casingnya. Ya. Jangan menghakimi isi buku dari covernya. Ya. Nah, jadi tidak diinformasikan ternyata. Loh, Ruben ingin cari tahu, kenapa kok dia tidak pernah dikasih tahu? Ya. Karena dikejar, cari WA ya, cari WA-nya katanya. Nggak pernah ada. Diusut-usut rupanya. Kenapa Ruben patut diduga tidak diinformasikan? Ini dia teman-teman. Rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu itu. Jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget. Ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Even itu alasan karena ada debt collector datang. Even karena memang ada cicilanmu yang belum kau bayar, itu tidak masuk akal. Karena biaya kebutuhan hidup mereka sampai hari ini masih dibayar oleh Ruben dan nilainya tidak sedikit. Tuh ya. Ini 242, ini 265. Ini 223. Tiap bulan. Ini berurutan. Ya, September, Oktober, November, Desembernya 187. Tuh. Januarinya 207. Posisi berserah ini kita masih ribet mengenai masalah cicilan mobil. Yang penting itu adalah bagaimana anak bisa bertemu dengan ayahnya. Ya. Biar meskipun orang tua sudah berpisah, anak tetap merasa dekat dengan ibu, dekat dengan ayah, bukan dekat dengan orang luar yang mau dipaksakan menjadi seolah sebagai pengganti ayah. Ini sangat bahaya. Ya. Apakah karena ini sehingga akhirnya perlu ada suatu preskon atau apapun namanya yang membesar-besarkan mengenai masalah kedatangan debt collector? Ingin membuat klien kami dipermalukan, ingin membuat klien kami dihakimi oleh masyarakat, ya. Belum lagi klien kami juga komplain. Nah, ini komplainnya juga kepada brand-brand ya, brand-brand yang mengendorse itu coba diperhatikan, karena undang-undang itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi, ya, dalam suatu pekerjaan apapun bentuknya, ya. Apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live. Ini Ruben juga komplain karena di beberapa live TikTok, ya,
pelaku dari TikTok, Pak? Nih, di beberapa live TikTok, anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong dicari. Bekerja kan, live kan pasti kan bekerja toh. Anak-anak kan nggak boleh. Bekerja itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya ya harus kedua belah pihak. Bukan hanya ibunya. Ruben keberatan, anaknya dilibatkan. Apakah karena ini sehingga akhirnya kemudian pengalihan isu dibicarakan mengenai masalah debt collector? Ini ya teman-teman, jadi akhirnya kita perlu jelas semuanya bahwa kalau mengenai masalah mobil itu Ruben tidak pernah membantah, dan memang di dalam pemesanan pun Ruben mesan itu atas nama dia, alamatnya dia. Kalau di pesannya setelah dia bercerai kan begitu ya kata-katanya, ya ini harusnya lebih jelas lagi debt collectornya kemana menghubunginya. Kan harusnya ada nomor teleponnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Ada alamatnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Jangan datang ke rumah orang lain yang gak ada hubungannya dengan Ruben, kemudian orang lain itu preskon. Akhirnya kita bisa berpikir, ini settingan atau apa? Atau memang sengaja diundang debt collector datang sehingga ada sesuatu yang memojokkan Ruben. Ini melebar dia. Karena itu tidaklah terlalu penting, meskipun penting. Yang paling penting adalah bagaimana Ruben bisa mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anaknya. Ini tidak. Ngantar sekolahnya tidak diizinkan. Ada chatting-chattingannya. Kalau kita mau buka-bukaan boleh saja.